Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte, itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang WTS itu lonte atau sundel. Gus Baha. Dalam etika Jawa, orang nakal harus dikatakan sundal atau lonte. Gelora.com. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rungokno tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak yo hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakuan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ngeten gitu. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu pulau terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barokatul ardi, sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap. Gus Baha. UAS tak terima dengan ucapan Nikita. Dia bukan hanya lonte, tapi juga sundal. HRS terlalu besar hadapi Nikita, Abu Janda dan Dewi Tanjung. Wahai para pelaku pembuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, jangan kalian sakiti dunia tersebut. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasul? Wahai para peminum khamar, wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal saleh, belum mampu bertobat pada dia, jangan kalian berpikir. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah pada saat itu tidak ada manfaat? Manzal ladzi tu'inda kita bi'idni, tidak ada satu yang bisa memberikan manfaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggup menumpahkan darah untuk Habib Rizik, birruh waddam. Habib Rizik dibunuh, kami siap tumpah darah. Mereka saja orang kafir kalau diganggu cap stempel darah. Kenapa orang Islam tak berani menumpah darah? Kebenaran disakiti, kita harus membela. Birruh waddam.
Tak sanggup saya Pak Ustaz, doa. Ya Allah, berikan umur panjang Habib Rizik, kuatkan dia, semangatkan dia, lindungi dia. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Berdoa pun tak mau, parah betul, tipis betul pergaulan. Gus Baha, UAS tak terima dengan ucapan Nikita. Dia bukan hanya lonte, tapi juga sundal. HRS terlalu besar hadapi Nikita, Abu Janda dan Dewi Tanjung. Gus Baha. Dalam etika Jawa, orang nakal harus dikatakan sundal atau lonte. Gelora.com. Nama Ahmad Bahauddin Nur Salim alias Gus Baha, Senin 16 November 2020 pagi ini mendadak jadi trending topik di Twitter. Pasalnya, di Twitter telah ramai beredar rekaman suara Gus Baha yang menyebut berkah menyebut lonte. Setelah ditelusuri, rekaman suara itu ternyata pertama disebarkan oleh Ustadz Maher At-Twalibi melalui akun Twitternya @UstadzMaher. Ustadz Maher mengunggah potongan rekaman suara Gus Baha saat ceramah yang menyebut adanya keberkahan dari sebutan lonte bagi orang nakal. Dalam rekaman tersebut, Gus Baha membahas lonte yang dianggap menjijikkan namun membawa berkah. Tak ayal, potongan rekaman suara itu menjadi viral hingga membuat nama Gus Baha menggema di Twitter. Contoh paling mudah semoga kita dapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya, dalam etika Jawa, berkah kebenaran orang nakal harus dikatakan sundal atau lonte. Itu kelontean dan kesundalan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundal, untuk WTS itu lonte atau sundal. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundal. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka tetap kita masih kurang dan ruang untuk taubat. Juga kita masih kasih hak-hak martabatnya sebagai manusia. Tapi kita akan tetap bilang itu lonte atau apa, ujar Gus Baha dalam rekaman video itu. Mengunggah rekaman suara tersebut, Ustadz Maher pun berujar bahwa kita harus menyebut lonte. Ulama besar NU Gus Baha, harus kita katakan lonte, ujar Maher. Diketahui, video ceramah itu diduga terjadi jauh sebelum perseteruan Ustadz Maher dan Nikita Mirzadi. Diketahui Nikita sempat mengomentari kepulangan Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab ke Indonesia. Dalam pernyataannya, Nikita menyebut Habib merupakan tukang obat. Hingga akhirnya pernyataan Nikita itu memicu kemarahan beberapa pendukung Rizik. Salah satunya Ustadz Maher. Bahkan Ustadz Maher mengancam akan mengepung rumah Nikita dengan 800 orang pendukung Habib Rizik. Dalam cuitannya yang ditujukan kepada Nikita, Ustadz Maher menyebut Nikita sebagai lonte. Di sisi lain, Nikita tidak gentar dengan ucapan dan ancaman Ustadz Maher. Malah dia mengungkap bahwa Ustadz Maher menghina ulama besar Habib Lutfi dalam sebuah cuitannya. Viral ceramah Gus Baha. Dengan dianggap jijik dan dihujat masyarakat, orang jadi tak ingin jadi lonte. Ceramah Gus Baha soal lonte trending di laman Twitter. Sosok karismatik yang sangat dikagumi dari kalangan Nahdlatul Ulama itu diperbincangkan warganet lebih dari 3.132 cuitan. Dalam penggalan isi ceramahnya disimak tagar, Minggu 16 November 2020, Gus Baha atau tokoh bernama lengkap Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim memberikan contoh tentang penyebutan lonte. Gus Baha membolehkan penyebutan lonte untuk mancap perbuatan asusila dan atau nakal seseorang dengan maksud agar pekerjaan itu tidak ditiru. Dalam potongan video dan audio yang beredar, Gus Baha memulai dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis itu diterjemahkan bahwa
Allah tidak akan mencabut keberkahan di bumi, sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan itu suatu kezaliman. Contoh paling mudah, semoga kita dapat keberkahan dari contoh ini. Sebetulnya, dalam etika Jawa, berkah kebenaran orang nakal harus dikatakan sundal atau lonte. Sebutnya, itu kelontean dan kesundalan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundal, untuk WTS itu lonte atau sundal. Lanjut Gus Baha. Alumnus pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, Jawa Tengah, Al-Suhan Kiai Maimun Zubair ini lalu menjelaskan bahwa perbuatan yang salah tidak boleh dianggap biasa, sehingga berujung pada pembiaran. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundal, dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses yang salah, terangnya. Pendakwa yang hafal 30 juz Al-Quran itu lalu meminta tokoh ulama dan masyarakat agar tetap memberi ruang taubat kepada perilaku penyimpang itu. Kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat tentu mereka tetap kita masih kasih ruang untuk taubat. Juga kita kasih hak-hak martabatnya sebagai manusia. Tapi kita tidak akan tetap bilang itu lonte atau apa lanjutnya. Meskipun belum diketahui kapan dan di mana Gus Baha berceramah tentang ini, namun kutipan ceramah itu istilah lonte tidak dikaitkan dengan spesifik dengan seseorang. Gus Baha hanya menafsirkan hadis sesuai kaidah secara umum. Menurutnya, jika suatu perbuatan tercela sudah tidak lagi dianggap tabu, maka akan membuat masyarakat acuh. Kata Gus Baha, hal ini bisa berbahaya sebab perbuatan asusila akan dibiarkan tumbuh, subur dan diabaikan. Bayangkan nanti jika dibahaskan, itu kan hak asasi, sehingga anak generasi cucu kita tidak ada lagi istilah lonte atau sundal. Setiap perilaku sosial dikatakan hak asasi, dan itu awal dari tidak ada agama. Itu bahaya dari keberlangsungan agama dan negara, terangnya. Artinya apa? Sebetulnya sifat anarkis masyarakat dalam perkataan itu menolong agama. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan karena seseorang dihujat masyarakat. Yang lain gak pernah ingin cita-cita ingin jadi lonte, katanya. Bahkan seorang anak sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga tidak akan bercita-cita jadi lonte, ibunya. Pria yang kerap tampil berceramah dengan kopiah hitam agak condong ke belakang itu mengingatkan bahaya suatu perbuatan asusila dibiarkan saja di tengah-tengah masyarakat. Coba tidak ada hukuman stigma masyarakat, maka lonte dan sundal akan subur di tengah masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota besar, karena sesama lonte sudah tidak saling mengatakan tabu, sambungnya. Karena itu, saya terkenang hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Allah tidak akan mencabut keberkahan di bumi, sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan zalim, itu bahaya sekali. Lanjut Gus Baha. Kutipan ceramah yang ramai tersebar di laman Twitter itu juga diunggah oleh Ustadz Mahir At-Tuwalibi. Belakangan Ustadz Mahir dilihat cuitan dengan selebriti Nikita Mirzani. Polisi pun kabarnya dikerahkan untuk mengamankan kediaman Niki yang diancam akan dikepung 800 laskar pembela ulama. Hina Habib Rizik. Forum Masyarakat Pencinta Ulama laporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro. Nikita Mirzani dilaporkan Forum Masyarakat Pencinta Ulama DKI Jakarta karena menghina Habib Rizik dengan kata-kata Habib tukang obat. Laporan itu akan dibuat ke Polda Metro Jaya Senin 16 November 2020 pukul 10.00 WIB nanti. Ketua Umum FMPU DKI Jakarta Muhammad Sofyan menjelaskan laporan itu atas dugaan telah melakukan penghinaan terhadap pentolan FPI Habib Rizik Sihab. Selain itu, Nikita dilaporkan juga terkait beberapa konten di media sosial miliknya yang dituding mengandung unsur pornografi. Rencananya pukul 10.00 WIB, kata Sofyan saat dikonfirmasi. Berkenaan dengan itu, Sofyan pun mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo untuk segera memblokir konten-konten di media sosial media milik Nikita yang dinilai mengandung unsur pornografi. Kemudian dia juga meminta kepada stasiun televisi untuk tidak lagi menayangkan pemberitaan terkait Nikita. Karena public figure harus mendidik secara moral kepada masyarakat, katanya. Habib Rizik terlalu besar untuk meladeni Abu Janda, Dewi Tanjung, dan Nikita Mirzani.
Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab tidak perlu terprovokasi dengan propaganda yang dilakukan sekelompok orang di media sosial, seperti Abu Janda, Dewi Tanjung, hingga selebriti Nikita Mirzani. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniansyah, menilai ketokohan Habib Rizik terlalu besar untuk diladeni propaganda mereka. Apalagi propaganda yang dilakukan sangat kental dengan nuansa politis yang bertujuan menjatuhkan sang Habib. Sidisme mereka kental nuansa politis. HRS justru akan semakin direpotkan jika harus membuat laporan, katanya kepada kantor berita politik Erbal Senin 16 November. Menurut Deddy, yang seharusnya turun tangan dalam kasus ini adalah aparat kepolisian. Polisi bahkan bisa menjadikan momentum untuk menunjukkan bahwa mereka telah bersikap adil. Jadi harus dibuktikan apakah akan membiarkan ujaran kebencian mengalir dari kelompok tertentu dan tegas apa kelompok itu lain. Pungkasnya.